Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa. Semoga Anda semua berbahagia. Kita bertemu dalam program dampingan online, khusus untuk para pasutri, para ibu bapak, para suami istri yang sedang mengikuti program dampingan untuk persiapan pembaptisan atau permandian bagi putra-putrinya yang masih balita atau masih bayi. Ya. Di perjumpaan pertama ini, lebih dahulu kita akan diingatkan dengan beberapa hal yang secara mendasar perlu diperhatikan dengan serius. Apa itu? Mari kita perhatikan pada layar kita berikut. Iya, di layar ini kita telah ditunjukkan penting untuk diperhatikan. Terutama sekali lagi bagi suami istri, bapak ibu, saudara-saudari yang sedang mempersiapkan diri dalam dampingan secara online ini untuk baptisan putra-putri Anda ya. Baik. Yang pertama, orang tua calon baptis balita yang ikut pembinaan ini harus sudah menyerahkan syarat-syarat ke paroki. Jika sampai hari besok, Selasa 22 Desember, tidak juga menyerahkannya, maka dianggap tidak memenuhi syarat baptis bagi anaknya. Nah, ini supaya semuanya berjalan dengan lancar ini. Ya, apa boleh buat, gitu kan. Kadang-kadang kalau nggak begini-begini kan kita nggak serius gitu kan. Jadi paling lambat besok hari Selasa 22 Desember. Kedua, setiap ikut pembinaan harus selalu ada bukti foto berdua suami istri. Jadi ketika ikut program ini yang kali pertama bertemu harus ada foto suami istri ya. Kemudian selain itu juga mengerjakan tugas yang di akhir pelajaran akan diberikan. Setelah itu, baik fotonya maupun tugasnya harus langsung dikirim hari ini juga di nomor 0821 7615 7082 lewat WA atau WhatsApp ya. Baik. Jadi ada dua hal yang diperhatikan setiap ikut pelajaran pendampingan ini. Harus ada foto suami istri, bukti bahwa benar ikut pelajaran. Yang kedua, harus mengerjakan tugas yang diberikan dan langsung mengirimkannya ke nomor yang disebut itu. Kemudian pembinaan ini akan terjadi sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Berarti hari ini, besok, dan lusa. Hanya 3 kali. Gitu. Dan waktunya nggak lama. Gitu kan? Hanya dibutuhkan ketelatenan untuk duduk sebentar dengan pasangannya. Melihat handphone, ataupun bisa juga diperbesar dalam televisi. Ya. Yang berikutnya, orang tua yang Katolik itu wajib menerima sakramen tobat paling lambat tanggal 24 Desember. Jadi, orang tua yang Katolik wajib menerima sakramen tobat paling lambat tanggal 24 Desember. Baik, ini beberapa hal pendahuluan yang perlu diperhatikan dengan serius, dan rasanya ini nanti akan diingatkan terus ya, sampai dengan hari besok. Baik, mari kita lanjutkan proses kita. Di bahan yang pertama ini, kita akan diajak mengenal makna dan tradisi baptisan balita. Makna dan tradisi baptis balita. Ya. Mari kita perhatikan lebih dahulu, dalam gereja itu ada berbagai bentuk baptisan sebenarnya. Ya. Baptisan bayi, yaitu baptisan yang diterimakan saat seseorang masih bayi atau masih balita, di bawah 5 tahun. Baptisan dewasa, baptisan yang diterima saat seseorang sudah dewasa. Karena ada orang yang ingin jadi Katolik setelah dia dewasa kan, begitu. Ingin jadi Kristen setelah dia dewasa. Baptisan rindu, ada baptisan rindu, yaitu baptisan yang dialami oleh seseorang yang ingin dibaptis, ingin menjadi anggota gereja, lalu juga menjalani masa belajar, masa katekumen namanya, tetapi sebelum dibaptis dia sudah meninggal dunia. Mungkin karena sakit, karena kecelakaan, karena bencana alam. Gitu. Maka orang ini sudah disebut menerima baptisan rindu. Karena itu dalam hukum gereja, katekumen itu sudah mempunyai hak untuk dilayani terkait dengan pemakaman secara Katolik dan dalam pemakaman atau dalam kuburan Katolik. Gitu ya. Selanjutnya adalah baptisan darah. Ini terjadi pada saat seseorang ingin dibaptis, ingin menjadi anggota gereja, juga menjalani masa katekumen, tetapi sebelum dibaptis dia sudah keburu meninggal dunia. Alasannya apa? Ya, alasannya karena
terpaksa meninggal karena dia harus membela imannya. Artinya ada orang yang nggak suka menghalang-halangi dia menjadi Kristen, menjadi murid Kristus, tapi dia tetap berjuang teguh setia dalam pilihannya itu sampai dengan dia meninggal dunia. Itu berarti dia disebut menerima baptisan darah, gitu ya. Baik. Nah, kalau kita membaca dalam teks Injil, sebut saja Injil Matius yang memberikan cerita lebih lengkap, yaitu di Injil Matius bab 3 ayat 13-17, maka kita akan membaca atau mendengarkan kisah baptisan Yesus oleh Yohanes, yang kita sebut dengan Yohanes Pembaptis. Nah, saat membaca ini barangkali akan muncul pertanyaan, apakah Yesus dibaptis itu karena dia membutuhkan pertobatan dan penghapusan dosa? Kalau memang itu tujuannya, kalau gitu Yesus yang adalah Tuhan, dia berdosa juga dong. Kan begitu. Ya. Jadi begini, baptisan bagi orang pada umumnya itu bermakna sebagai benar, sebagai ungkapan tobat, dan demi mendapatkan rahmat pengampunan dosa dari Allah. Itu benar. Tetapi, tidak seperti itu bagi Yesus. Nah, sebab dalam keadaannya sebagai manusia, sama seperti orang pada umumnya. Ya, punya ciri-ciri manusiawi. Yesus punya ciri-ciri manusiawi dalam segala hal. Kecuali dalam hal dosa. Kecuali dalam hal dosa. Disebut dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, ya, Yesus tidak mempunyai dosa, tidak ada dusta di mulutnya, gitu. Demikian kesaksian dari surat pertama Rasul Petrus. Nah, maka kalau begitu, apa sih makna baptisan Yesus? Makna baptisan Yesus tentu bukan sebagai pertobatan atau penghapusan dosa, tetapi sebagai ungkapan solidaritas. Sebagai ungkapan solidaritas Yesus atas nasib malang manusia. Ya, jadi dengan baptisan itu mau mengungkapkan betapa Yesus yang ilahi itu, dia ingin merasakan bagaimana malangnya seseorang dalam pengalaman dosa, walaupun dia tidak memiliki dosa ya. Nah, dengan demikian manusia yang malang itu karena dosanya dia tidak merasa sendirian, tidak merasa kesepian, gitu. Tapi ada ditemani oleh Tuhan sendiri. Ya. Lalu sekarang baptisan balita. Ada banyak pendapat yang mengatakan baptisan balita, baptisan bayi itu nggak benar, itu nggak sah. Itu. Alasannya apa? Alasannya begini, karena baptis itu harus mengandaikan adanya sikap tobat secara pribadi, lalu juga adanya iman dalam diri orang itu. Ya, ini beberapa alasan keberatan. Harus ada sikap tobat secara pribadi, ada iman dalam diri orang itu, tapi juga tidak ditemukannya petunjuk secara langsung dari teks kitab suci yang berupa anjuran bahwa bayi atau balita harus dibaptis. Nah, kita bagi gereja Katolik, ya, begini, dasar beriman kita itu tidak hanya kitab suci. Ya, dasar iman kita bukan hanya kitab suci. Ya, atau bisa dikatakan sumber beriman kita bukan hanya kitab suci. Sebelum kitab suci ada, sudah lebih dahulu ada yang namanya tradisi. Apa itu? Warisan ajaran, warisan pengalaman iman para rasul tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Maka disebut dengan tradisi suci atau tradisi apostolik. Tradisi para rasul, warisan iman dari mereka. Ya. Iman kita juga didasarkan pada tradisi para rasul itu, pada warisan iman para rasul itu. Bukan hanya dari kitab suci. Ya. Itu. Nah, jadi karena dasar iman kita bukan melulu kitab suci, tapi juga ada yang namanya tradisi atau warisan iman para rasul. Maka begini, tidak ditemukannya tulisan yang berupa petunjuk langsung tentang anjuran baptisan bagi anak-anak, itu tidak bisa diartikan kemudian baptisan anak-anak itu nggak perlu ada. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Atau baptisan anak itu salah. Nggak bisa juga mengatakan seperti itu. Ya. Karena bagaimanapun, setiap orang itu membutuhkan anugerah penghapusan dosa asal dan
agar ia dilahir barukan menjadi manusia baru melalui baptisan. Ya. Dan sekali lagi rahmat itu ya hanya melalui baptisan. Nah, bagaimana dengan anak kita? Kita boleh nggak anak kita itu memperoleh anugerah penghapusan dosa asal, warisan dosa manusia pertama, tapi juga dilahir barukan menjadi anak Allah? Boleh nggak? Kalau boleh dibaptis, kalau enggak ya silahkan kan begitu. Nah, sementara tentang iman, ya kalau baptisan itu mengandaikan iman seseorang, kita harus paham begini. Sebenarnya anak balita atau bayi itu tidak dalam kondisi dia tidak beriman, bukan. Dia bukan dalam kondisi tidak beriman, ya. Tapi dia dalam kondisi belum mampu untuk memahami. Nah, oleh karena itu ada dalam tanggung jawab orang tuanya. Ya, ada dalam tanggung jawab orang tuanya. Ibaratnya seperti orang tua menyediakan makanan yang baik, nutrisi yang baik, pakaian yang baik, perlindungan yang baik. Demikian juga terkait dengan iman, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada anaknya, mewariskan kepada anaknya, gitu ya. Nah, ini persis dalam janji perkawinan para suami istri, yaitu mendidik dan membesarkan anak dalam iman Katolik. Nah, tanggung jawab orang tua ini menjadi satu alasan dasar bagaimana anak kelak ini bisa beriman, lalu juga mereka bisa menemukan keselamatannya oleh karena baptis yang telah diterimanya. Dan tidak perlu menunggu dewasa, bukan? Kalau begitu, ya masa supaya anaknya diselamatkan, kita nunggu, biarlah kamu udah dewasa, ntar aja lah baru diselamatin. Kan nggak mungkin, gitu. Ya syukur-syukur dari sejak dia masih kecil, dia sudah menerima anugerah keselamatan itu. Masa ada sih orang tua, ibaratnya begini, dia makan paha ayam goreng di depan anaknya, begitu nikmat, dan anaknya hanya bengong sambil telan ludah karena kepengen. Tapi orang tuanya kok berpikir, ini bukan punyamu, ini punya mama, punya papa, jadi kamu nggak usah makan. Ada orang tua seperti itu? Saya kira nggak ada. Apalagi menyangkut keselamatan jiwa ya. Kalau kita yakin inilah jalan keselamatannya, ya segera kita wariskan itu kepada anak kita. Nah, terkait dengan soal keberatan mengenai baptis bayi atas dasar nggak adanya petunjuk dalam teks kitab suci, nah saya akan mengambil satu teks dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39 ini dikatakan begini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, coba pahami ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi, buah atau karunia Roh Kudus dalam baptisan berlaku bagi semua orang yang terbaptis, demikian pula bagi anak-anak. Kalau ada kemungkinan anak-anak setelah menerima baptisan mendapatkan karunia Roh Kudus, karunia penyelamatan, karunia pengudusan, masa lalu kita halang-halangi? Enggak, kamu nanti aja udah besar, enggak usah sekarang. Ya, dipikirkan sendiri ya, itu benar apa enggak gitu ya. Nah, ajaran para bapak gereja, ya, ini adalah para ilmuwan, para ahli dalam gereja, ya di kitab suci, ahli ilmu ketuhanan dan macam-macam, yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran luar biasa untuk perkembangan hidup beriman seluruh orang Kristiani sampai dengan zaman ini. Pertama, Santo Polikarpus di abad kedua. Dia memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri pada saat menghadapi kemartirannya pada tahun 155 Masehi. Artinya dia lahir sebelum tahun 155, gitu ya. Kan begitu. Ini di abad kedua berarti ya. Nah, dia mengaku telah menjadi hamba Tuhan atau orang beriman sejak 86 tahun atau sejak kecil artinya. Ini kesaksian dari Santo Polikarpus di abad kedua ya, di abad kedua. Di tahun 155 Masehi. Lalu Santo Agustinus pada tahun 430, ya, sekitar abad kelima ini berarti kan.
juga menunjukkan praktek baptisan balita di abad kedua, bahkan telah ada pula kebiasaan wali baptis. Begitu juga di abad ke-6 di gereja Syria, dia menegaskan begini, pentingnya baptisan bayi karena ini berhubungan dengan ajaran tentang dosa asal. Dan bahkan juga sebelum abad ke-5 dikatakan, baptisan bayi telah dilakukan mengingat pentingnya keselamatan abadi mereka. Jadi Bapak Ibu, para suami istri yang berbahagia, coba ingat beberapa bagian ini. Apa sih baptisan bayi? Dari tadi disebut ya manfaatnya ya, keselamatan abadi, pengudusan, penghapusan dosa asal, gitu kan, dilahir barukan menjadi anak Allah. Gitu. Coba itu diingat. Itu berbagai macam karunia anugerah yang akan diterima oleh anak-anak kita setelah mereka dipermandikan atau mereka dibaptis. Tolong diingat ini ya. Apakah ini juga menjadi tujuan Anda semua nanti ingin baptiskan anak Anda, ingin baptiskan anakmu? Nah, coba nanti direnungkan bersama. Nah, tujuan baptis balita ini lagi diulang-ulang terus ini. Gereja mengajarkan begini, semua orang, siapapun itu, besar, kecil, tua, muda, dewasa, kanak-kanak, sehat, sakit, tanpa terkecuali mendapat rahmat keselamatan. Tetapi, rahmat keselamatan itu hanya mungkin dicapai melalui persatuan penuh dengan Yesus Kristus. Caranya, baptisan. Karena itu, baptisan adalah ungkapan paling mendasar, paling penting dari maksud gereja tersebut. Ya, melalui baptis bayi, seorang anak itu mendapat status baru. Sekali lagi, dari sejak masih bayi, masih balita, dia telah kita persembahkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Silahkan cek di Filipi pasal 3 ayat 20 ya. Ya. Sekali lagi tolong diingat dengan baik tujuan dari baptisan bayi atau balita. Ya. Nah, lalu sekarang mari kita melangkah tentang soal tanggung jawab orang tua ini. Nah, saudara-saudariku, saya kira kita sepakat ya bahwa kalau ditanya apa sih tanggung jawab yang paling penting orang tua terhadap anaknya? Kalau orang masih ada yang berpendapat yang paling penting mencarikan makan, bahaya. Mencarikan baju yang bagus, bahaya juga. Pendidikan yang bagus, bahaya. Saudara-saudariku, Roma akan kasih tahu, tanggung jawabmu sebagai suami istri, sebagai orang tua yang paling mendasar, paling penting adalah keselamatan jiwa anakmu. Ya, urusan ini sangat mendesak. Urgent, penting dan mendesak. Kalau orang tua nggak menyadari, tanggung jawab pertamanya dan utamanya atas anak-anaknya adalah bagaimana mengusahakan keselamatan jiwa anaknya, dan dia hanya beri makan sebanyak-banyaknya, kasih mainan sebanyak-banyaknya, carikan sekolah yang terbaik, tapi jiwanya tidak terselamatkan. Saudara-saudariku, anak kita menjadi manusia malang di dunia ini. Bayangkan, orang tuanya tahu tentang keselamatan, jalan keselamatan, cara menuju keselamatan, tapi kamu tidak memberitahu kepada anakmu. Anakmu sehat, anakmu senang karena bermain, mungkin banyak game, kan, banyak permainan, bisa ke sana kemari, bajunya bagus mungkin. Tapi ingat, apa gunanya itu semua kalau jiwanya tidak terselamatkan? Ini yang harus diperhatikan. Dan tanggung jawab ini bukan hanya sebelum anaknya dibaptis, tidak. Bahkan seterusnya. Bisa disebut tanpa batas waktu. Selamanya, orang tua harus selalu memperhatikan keselamatan jiwa anaknya. Mengingatkan terus pentingnya ikut perayaan Ekaristi peribadatan dalam gereja kah? Atau mungkin doa-doanya lah. Ini harus sungguh-sungguh menjadi perhatian orang tua ya. Baru yang lainnya adalah tentu kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pakaian, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, ini adalah tugas yang tidak ringan bagi orang tua ya. Karena berarti dia mewariskan imannya kepada anaknya. Nah, dalam segala kekurangan keterbatasan orang tua, gereja menganjurkan hendaknya ada wali baptis. Ya, dalam bahasa saudara-saudari kita Flores disebut Ibu Serani namanya. Wali baptis ya, Bapak Ibu Serani maaf. Jadi wali baptis itu penting supaya nanti mereka sebagai orang yang kita pandang cukup baik dalam beriman gitu kan, bijaksana juga, nanti ikut membantu mendampingi putra-putri kita setelah dia dibaptis agar imannya bertumbuh dengan baik. Gitu ya. Baik, yang terakhir adalah tugasnya.
Saudara-saudariku, tugas kali ini adalah pertanyaannya begini, apa alasan Bapak Ibu membaptiskan anakmu, anak kalian? Tugasnya jawab pertanyaan ini. Ini, jawab. Apa alasan Bapak Ibu membaptis anak kalian, membaptis anakmu? Hendaknya jawabannya lebih dari 3 ya, alasannya lebih dari 3. Nah, tadi sudah kita bahas itu macam-macam hal itu, tentang tujuan baptisan bagi anak-anak ya. Tolong diperhatikan lagi, dan sekali lagi temukan alasan sesuai dengan tujuan tadi itu, kira-kira apa alasannya kamu membaptiskan anakmu. Nah, jawaban ini segera ditulis, minimal 3 alasannya dalam kertas, lalu nanti bersama dengan foto suami istri yang ikut pendampingan, difoto, lalu tugasnya juga difoto, lalu segera dikirimkan ke nomor 082176157082. Demikian di perjumpaan kali pertama, jumpa lagi di hari besok. Tuhan memberkatimu.